Masa intens investigasi, geger pertarungan sengit antara Alvin Lim dan Novi kini seolah menjadi panggung drama yang menyita perhatian masyarakat luas. Sebuah konflik yang awalnya hanya terkait dengan donasi untuk pengobatan Agus Salim, kini berubah menjadi medan perang penuh intrik dan tuduhan yang mengguncang hati. Alvin Lim dengan pernyataan kontroversialnya mempertanyakan sumber dana Novi untuk merawat ODGJ, bahkan sampai melontarkan kata-kata pedas. Merespon hal ini, siapa sangka langkah baru pun kembali dilakukan Novi. Usai melayangkan laporan, Novi melangkah lebih jauh dengan mendatangi Komnas Perempuan. Di hadapan Lembaga Perlindungan Perempuan ini, ia pun membawa suara yang terluka, harkat yang tercabik, dan harga diri yang ingin ia perjuangkan. Lantas apa yang sebenarnya diadukan oleh Novi kepada Komnas Perempuan? Solusi apa yang dihasilkan dari pertemuan tersebut? Dan apakah langkah ini akan menjadi senjata baru dalam perjuangannya melawan Alvin Lim yang hingga kini tetap bergeming? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pertikaian panas antara Alvin Lim dan Novi terus menjadi sorotan publik. Kisruh yang bermula dari pernyataan Alvin Lim yang mempertanyakan sumber keuangan Novi dalam merawat orang dengan gangguan jiwa ODGJ hingga menyinggung Novi telah memicu reaksi keras. Pernyataan ini juga membuat Novi mengambil langkah hukum dengan melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Namun langkah hukum ternyata belum cukup bagi Novi. Pada hari ini, Novi mendatangi Komnas Perempuan untuk mengadukan permasalahan yang sedang dihadapinya. Langkah ini menjadi sinyal bahwa Novi tidak hanya merasa dirugikan secara hukum, tetapi juga merasa diserang secara pribadi dan gender. Usai bertemu dengan Komisioner Komnas Perempuan, Novi memberikan penjelasan panjang lebar kepada media. Ia menyampaikan bahwa perkataan Alvin Lim tidak hanya mencemarkan nama baiknya, tetapi juga menghancurkan harga dirinya sebagai seorang perempuan dan ibu. Novi menjelaskan bahwa dalam pertemuannya dengan Komnas Perempuan, ia mengadukan bagaimana pernyataan Alvin Lim telah berdampak besar pada dirinya, keluarganya, dan juga pekerjaannya sebagai ketua yayasan yang selama ini fokus merawat ODGJ. Iya, terima kasih teman-teman media yang sudah Cengan teh. Ini perempuan. Yang jelas sih kedatangan kami di sini meminta atensi. Iya, menceritakan kronologi terkait dugaan pelecehan secara non fisik atau verbal yang dilakukan oleh AL ya belakangan ini yang memang sudah dilaporkan perihal ITE-nya ya gitu. Nah jadi sifatnya konsultasi lah gitu. Responnya pasti sesuai dengan tugas dan fungsinya Komnas Perempuan, yaitu mempelajari kronologi. Kalau memang sesuai dengan SOP-nya, lengkap sesuai dengan SOP Komnas, itu akan diberikan rekomendasi kepada APH atau aparat penegak hukum untuk benar-benar ditangani secara profesional ya, karena untuk melindungi perempuan. Alhamdulillah sudah lega. Kita ikutin prosesnya aja ya. Jadi gini, kalau saya ya, jadi bertanya dan menuduh itu berbeda. Kalau bertanya tidak perlu menjelaskan pendapatan orang, ya kan? Kalau sudah menjelaskan pendapatan orang, lalu kemudian mengucapkan kata dengan secara ya kata dia personal, lalu sebut nama, itu bukan bertanya lagi. Itu sudah langsung menuduh. Dibully ya? Bahkan banyak juga yang nanya mau wali kelasnya tentang apa narkoba dan lain-lain. Novi sempat down mentalnya dengan pernyataan dari Alvin Lim. Sedih, tapi mental nggak boleh down. Berarti tidak akan mau berdamai nih Teh, akan tetap proses Jalan hukum. terus ya. Walaupun hari ini dilaporkan gimana Teh? Ya nggak apa-apa, itu haknya beliau.
Langkah Novi mendatangi Komnas Perempuan semakin mempertegas keseriusannya dalam menghadapi kasus ini. Publik kini menanti kelanjutan dari drama ini. Apakah langkah Novi melalui Komnas Perempuan akan membawa solusi yang lebih baik? Ataukah konflik ini akan semakin membesar dan memperpanjang daftar polemik antara kedua belah pihak? Hari ini kedatangan Teh Novi untuk membuat pengaduan di Komnas Perempuan, di mana seperti teman-teman saksikan, banyak kemudian yang menyampaikan statement yang kemudian memojokkan harkat martabat sebagai perempuan ya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi, baik itu kepada Teh Novi maupun kepada perempuan-perempuan Indonesia. Bagaimana kemudian seorang oknum advokat dalam hal ini inisial AL ya sangat meragukan kemampuan seorang perempuan untuk berdiri teguh gitu di kakinya sendiri, sehingga mereka kemudian menyampaikan bahwa dengan lantangnya ya menyampaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas ya, menyerahkan bukti-bukti baik itu rekaman maupun kemudian bukti secara tertulis. Hak-haknya sebagai perempuan itu bisa terlindungi gitu kan, dan dalam proses berhadapan dengan hukum itu juga sesuai dengan aturan dan bahkan tidak ada yang melebar lebih luas lagi gitu. Itu aja. Ada beberapa saran dan akan kami jalankan. Apa tuh Teh? Boleh dikit sarannya? Nanti teman-teman akan tahu ya. Ini tapi karena masih dalam tahap pengujian berkas mereka, kemudian nanti akan mengeluarkan surat dukungan ya, rekomendasi. Kita tunggu saja. Kita hormati proses ini. Sementara itu, rencananya hari ini Alvin Lim juga membuat laporan polisi atas Novi terkait tuduhan bahwa Novi diduga telah melecehkan kaum disabilitas. Menyesalkan aksi Novi yang membuat konten bertujuan memparodikan orang yang lagi menderita kehilangan matanya akibat aksi pidana penyiraman air keras, bukannya bersimpati atau membantu, malah melecehkan dengan membuat konten di sosial media. Karena itulah Alvin Lim akan menjerat Novi dengan pasal ujaran kebencian. Alvin juga bertekad akan melaporkan akun-akun atau pihak yang terbukti melecehkan penyandang disabilitas, dan sejauh ini sudah mengumpulkan 3 alat bukti untuk 3 pihak yang ia siap laporkan ke polisi hari ini. Alvin Lim juga menduga bahwa Novi telah menghapus beberapa konten mengejek yang ditudingnya sebagai upaya sengaja menghilangkan barang bukti. Lalu seperti apa tanggapan Novi akan rencana pelaporan Alvin Lim tersebut? Ya, minggu ini kita akan laporkan. Buktinya salah satu videonya ada Mas, ini saya kasih lihat ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk, kalau menurut saya adalah pelecehan terhadap disabilitas Mas. Ini Mas. Ya, jadi ini ada Novi di sini, sebelahnya ada temannya dia, ya pakai kacamata menyerupai Agus di situ dan memakai perban di situ ya. Ini orang bodoh juga udah tahu dia mimicking si Agus di situ ya. Dan ini sesuatu yang sangat tidak enak karena kenapa, orang tuh lagi susah, orang buta, bukannya kita simpati, bantu juga kagak, dia ngasih duit juga kagak, yang ada diambil duitnya Agus dan dia ledek-ledekin orangnya, dan itu menurut saya sudah masuk dalam ujaran konten kebencian Mas. Akan saya laporkan, satu persatu akan saya laporkan. Jadi minggu ini kita udah kumpulin 3 alat bukti buat 3 orang yang kita laporin. Ya, jadi nanti ke depannya akan bertambah, tapi kita juga mesti memastikan bahwa itu bukan AI. Ya kan ada yang kadang-kadang kemarin itu ada yang dibilang, oh di IG-nya Fuji katanya. Tapi Fujinya sendiri katanya membantah. Nah, yang kayak begitu kan berarti kan wah bisa jadi itu mainannya orang gitu loh. Nah, itu kita harus pastikan dulu, jangan sampai kita ngelaporin orang yang memang malah korban gitu loh Mas. Mungkin kapan Pak tepatnya akan melaporkan? Minggu ini kita laporin, kalau nggak besok lusa. Di Mabes atau di... Kalau nggak Mabes, Polda. Jadi kita lagi siapin dokumennya dulu Mas di sini ya, video-videonya. Karena disinyalir beberapa video itu sudah hilang Mas. Disinyalir ketika mereka saya somasi, video itu sama mereka dihapus dengan sengaja, mereka menghilangkan alat bukti di situ. Ya, makanya kita kumpulkan dulu, kita mesti pastikan karena itu
nanti kan mesti diforensik sama kepolisian. Alvin merespon laporan Novi atas dirinya di Polda Metro Jaya dan mengaku tak merasa cemas. Malah justru dihaturkan Alvin membuatnya merasa senang. Alasan kesenangan Alvin Lim adalah karena menurutnya, laporan polisi terhadap dirinya oleh Novi tidak memenuhi cukup unsur. Menurutnya pula, pertanyaan dan pernyataan itu adalah dua hal yang berbeda. Dalam konteks apa yang diucapkan Alvin Lim sebelumnya, dan ditambahkan olehnya, jika Novi tidak bisa membedakan pertanyaan dengan pernyataan itu, berarti Novi tidak mengerti bahasa Indonesia dengan baik. Dan di pengadilan nanti pasti akan dipanggil ahli bahasa yang menjelaskan arti kalimat yang diucapkan Alvin Lim. Bagus, saya seneng ya. Itu hak dia, silakan lapor. Tapi saya yakin laporan polisinya nggak bakal bisa jalan dan nggak bakal bisa masuk pengadilan karena menurut saya tidak cukup unsur di situ ya. Nanti juga kan mereka akan periksa ahli bahasa, tapi saya tahu dia bakal cuma buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang tenaga. Karena yang dia laporkan itu saya tahu tidak akan memenuhi unsur ya. Nanti juga kan polisi akan memeriksa ahli bahasa dan ahli bahasa akan melihat apakah itu sebuah tuduhan ataukah itu sebuah pertanyaan, dan itu adalah dua hal yang berbeda. Nggak akan kena itu, orang udah jelas kok. Coba diputar aja video saya kan nanya dari mana ke uangnya, apakah dari A, B, C. Kata apakah itu adalah perkataan pertanyaan, semua orang udah tahu lah. Yang ngerti bahasa Indonesia ya, kecuali Novi dia nggak ngerti bahasa Indonesia, makanya ya udah suruh dia sekolah lagi aja. Orang nanya kok mencemarkan, kan nggak ada pencemaran kalau orang nanya. Ya, jadi pertanyaan sama pernyataan tuh berbeda, harus dibedakan di situ. Makanya kalau dia nggak ngerti, suruh sekolah lagi dulu lah di situ. Bahasa Indonesia nggak ngerti kok mau jadi petugas yayasan. Pertentangan pandangan ini menimbulkan debat panas di tengah masyarakat. Di satu sisi, Novi agaknya juga beruntung mendapatkan bantuan dari Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang. Seperti apa kata Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang terkait kisruh ini? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kisruh yang terjadi seperti diketahui membuat Novi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Alvin Lim dan RD Lau atas dugaan pencemaran nama baik belum lama ini. Dianggap menyerang harkat dan martabatnya, laporan ini seperti menjadi puncak kemarahan Novi setelah merasa disudutkan dengan berbagai pernyataan yang dianggap merendahkan dirinya. Menanggapi langkah ini, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang yang sebelumnya dimintai tanggapan hukum oleh Novi, akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataannya, Ricky menilai bahwa tindakan Novi sangat wajar. Ia menyoroti penggunaan media sosial dan publikasi berlebihan yang menurutnya kerap memperkeruh suasana. Kita sebagai manusia biasa ya, maka saya katakan apapun alasannya ya, kita ini seorang wanita. Bayangkan kalau seandainya anak kita diperlakukan seperti itu, pantas dan layak enggak? Yang kedua, kenapa dipersepsikan ke sana? Kan namanya konotasi, saya mohon maaf pada media dan netizen, kata-kata pelacur kan tidak layak. Jadi seolah-olah, apakah? Kalau nggak bisa apakah, ini kan sudah ada indikasi ya, yang membuat jadi bisa dilaporkan dia, itu dipublikasikan. Kenapa dia jual narkoba? Dipublikasikan hal-hal yang belum dia ketahui. Jangan kata ilmu katanya. Apakah? Ada bertanya apakah. Kalau mau pengen bertanya, tanya aja langsung sama yang bersangkutan.
Kenapa harus melalui media, menggunakan media, mempublikasikan kepada khalayak ramai, sehingga namanya netizen mempunyai persepsi bermacam-macam. Ini apa benar, sehingga merusak harkat, martabat, dan harga diri seorang Novi. Terkait kehebohan yang terjadi, Irjen Pol mengingatkan Alvin Lim agar berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan terhadap Novi karena semuanya dapat dimintai pertanggungjawaban di depan hukum. Irjen Pol menambahkan seharusnya jika ingin bertanya, tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, bukan melalui media yang justru memperkeruh suasana dan membentuk persepsi negatif dari netizen. Sehingga akibatnya menurutnya dapat diterapkan beberapa pasal sekaligus untuk menindaklanjuti hal ini. Maka saya katakan, kalau seandainya tidak mau digigit, jangan menggigit. Dia punya anak perempuan, diperlakukan anak perempuannya kayak gitu, dia tidak terima. Sakit katanya, anak saya diperlakukan gitu. Loh, kenapa kamu perlakukan wanita yang lain seperti itu? Dia kan punya harga diri juga. Seorang Novi bagaimanapun punya anak. Anaknya membaca itu di YouTube atau dimanapun, kan terpukul dong, gitu loh. Jadi harus kita sama-sama mengetahui. Jadi jangan kira-kira menjatuhkan orang lain tidak berdampak kepada Novi, keluarga, dan anak-anaknya. Pernah nggak berpikir seperti kayak gitu? Kan merusak dia punya jati diri, merusak harkat martabatnya. Nah, akhirnya, karena dia kan posisikan diri, saya tidak seperti itu. Kamu sudah mencemarkan nama baik saya, sudah mengeksploitasi saya kepada hal-hal yang tidak baik, saya laporkan. Dia akhirnya melapor itu katanya berdampak ke anaknya yang ditanya sama teman-temannya pekerjaan. Wajar dan manusiawi, ya. Maka saya bilang kan, selalu kan saya katakan, mulutmu adalah harimaumu. Kita jangan suka selalu menyakiti orang lain, ya. Apalagi sudah menyangkut ke pribadi, harkat, martabat, harga diri yang dia tidak ketahui tapi dia ungkapkan dengan alasan dalih apapun. Mau katanya apakah, segala macam, pertanyaannya modelnya seperti itu. Kan itu. Media kan ada juga yang wanita. Sekarang Anda rasakan aja kalau Anda diperlakukan kayak gitu, sakit nggak kira-kira? Ya sangat sakit. Ya. Makanya seorang Novi itu sudah betul-betul sampai dia menjerit, dia merasa terpukul karena anaknya mempertanyakan, apa mama seperti ini? Kemudian keluarnya mempertanyakan, apakah pernah difikirkan oleh yang bersangkutan ini akan berdampak kepada keluarga dan anak-anaknya dan khalayak ataupun saudara ataupun teman-temannya? Ini kan berdampak luas. Yang saya katakan bahwa ini sudah akibat daripada perbuatannya, ya, berdampak kepada publik. Apalagi dipublikasikan melalui media. Ya, kena di pasal 45 Undang-Undang ITE juga kena dia, di Undang ITE di pasal 27 juga dia kena. Tinggal nanti apa sih penyidik akan menerapkan mana yang paling pantas. Saya tidak mau menjustis kemana nanti arahnya, tapi beberapa pasal akan diterapkan ke sana. Tinggal nanti pembuktiannya, saksi-saksi, bukti, ahli akan menerapkan ini. Kan semua akan dilibatkan semua. Ya, mungkin itu ya. Sementara itu, di tengah panasnya perseteruan antara Alvin Lim dan Novi, kehebohan juga terjadi saat praktisi hukum Herwanto melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya. Apa alasan Herwanto melaporkan Alvin Lim? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di sisi lain, Herwanto mengungkapkan jika dirinya kini telah resmi menjadi kuasa hukum Novi kembali, mengingat Novi telah mengirim surat kuasa kepadanya yang sudah ditanda tangani oleh Novi. Bahkan Herwanto pun menegaskan bahwa dirinya kini sudah mengaktifkan mode tempur sejak hadirnya Alvin Lim yang bergabung dengan tim kuasa hukum Agus Salim. Apalagi ketika melihat statement-statement yang tidak pantas dari Alvin Lim
yang sering kali menyinggung namanya dengan nada merendahkan profesi sebagai advokat, Herwanto pun meradang dan memilih mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin 9 Desember 2024 kemarin untuk melaporkan Alvin Lim secara pribadi atas dugaan pencemaran nama baik dan juga pengancaman. Agenda hari ini ya, saya membuktikan ya, kemarin ya sebelum ada pengacara baru ya, ketika Novi walk out ya, saya sudah sampaikan ya, saya sudah dihubungi ya, akan kemungkinan besar saya akan kembali menjadi pengacara Novi ya, dan benar ternyata saya sudah dikirimkan surat kuasa, Novi sudah tanda tangan dan saya resmi menjadi kuasa hukum Novi. Yang kedua, saya sejak saat itu sudah mengatakan saya mengaktifkan mode tempur itu sebelum pengacara baru ini muncul. Nah, jadi yang saya kagetnya ya ternyata ketika dia mengeluarkan statement, nah, saya ditanya sama teman-teman media, ya salah satu teman media mengatakan, Bang Herwanto, Alvin Lim bergabung dengan Farhad, bagaimana komentarnya? Ada gentar nggak? Saya jawab, saya tidak gentar dan tidak akan pernah gentar, itu jawaban saya. Tapi disalahartikan oleh dia, katanya saya dianggap nantang dia. Karena sudah saya jawab dengan video saya tidak menantang dia. Kapan saya menjawab pertanyaan dari teman media. Nah, sekarang lebih lucu lagi, ya, lebih mengherankan lagi. Dia, ya, menanggapi komentar saya dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas, ya. Jadi, nah, kenapa kok sekarang banyak advokat yang hadir? Karena begini, ada kalimatnya, ya. Oh, advokat kondang ini mengatakan seperti ini. Nah, itu menurut dia advokat kondang yang benar, kan kira-kira begitu. Advokat yang tidak sepaham dengan pendapat hukum dia, advokatnya tolol, goblok, dibilang gitu kan. Nah, sekarang ini advokat-advokat hadir di sini semua nih. Nah, ini sepakat kita ya menganalisa bahwa perkara ini Novi di pihak yang benar. Nah, jadi menurut analisa dia, ya kemungkinan dugaan kita ini tolol semua kan, goblok semua. Yang kedua, dengan lantangnya dia, wah menyebut nama saya Herwanto, bahkan dia bilang, ya, siapa dia nggak kenal, saya nggak tahu dia jadi advokatnya kapan, ya. Padahal harusnya dia komentari hal-hal yang baik-baik saja, ya. Jadi saya ingatkan lagi, jangan bawa-bawa sara, ya. Berulang-ulang kali dia menyebut-nyebut, saya lihat videonya itu, berulang kali menyebut naga, bahkan dia sempat menyebutkan nama etis, ya. Dia sebut pribumi lah, dia sebut nama ini macam-macam aja ini orang, ya. Jadi hari ini saya sudah resmi, ya, secara pribadi saya sudah melaporkan. Ini saya tunjukkan surat tanda bukti lapor dugaan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik. Maksud dengan pasal 45 ayat 4 Jungto 27A dan atau pasal 45B Jungto pasal 29 yang terjadi di Jalan RT RW titik koordinat Tengah Tinggi Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 30 November dengan terlapor atas nama Alvin Lim. Uraian kejadian pelaporan selaku korban menerangkan bahwa berawal pada saat korban membuat pernyataan terkait pandangan hukum. Kemudian pernyataan tersebut ditanggapi oleh terlapor dengan cacian dan ancaman oleh terlapor melalui channel YouTube Wotien TV. Atas kejadian tersebut, korban merasa dicemarkan nama baiknya dan terancam. Selanjutnya pelapor mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.